Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusikam, NPM 41182191180044. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah adaptif, yaitu menjelaskan tentang 6 materi. Ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunawicara, ada tunagrahita, ada tuna daksa, dan ada tuna laras. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Penyebab tunanetra dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit gonorrhoe atau penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trisoma dan akibat kecelakaan. Cara mengajar anak tunanetra itu ada 6 metode, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode sorongan, metode bandongan, dan yang terakhir ada metode drill. Cabang olahraga tunanetra itu ada atletik, renang, tenis meja, catur, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Tunarungu yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah secara umum dapat diartikan seseorang yang tidak dapat mendengar, dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Penyebab tunarungu yaitu ada keturunan, campak Jerman dari pihak ibu, komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, radang selaput otak atau meningitis, otitis media, radang pada bagian telinga tengah, penyakit anak-anak, radang, dan luka-luka. Cara mengajar anak tunarungu adalah mimik muka dan bibir jelas terlihat ke anak tunarungu. Itu ada 2 metode, yaitu ada Bisindo, bahasa isyarat Indonesia menggunakan 2 tangan, ada SIBI, yaitu sistem bahasa isyarat Indonesia menggunakan abjad 1 tangan. Program mengajar yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran dimulai ada rencana untuk hari pertama di kelas, ide proaktif untuk membantu siswa tunarungu merasa nyaman secara sosial dengan teman-teman sekelasnya. Taktis pengajaran praktis yang dapat digunakan sepanjang tahun ajaran saat mengajar atau membina. Cabang olahraga tunarungu yaitu ada renang, lari, bola voli, bola basket, dan softball. Yang ketiga yaitu ada tunawicara. Tunawicara secara umum adalah orang yang mengalami gangguan alat pada bicara. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara. Penyebab tunawicara yaitu adanya disfungsional pada otak, pembelajaran bahasa yang kurang tepat, hambatan dalam memproses suatu bahasa, ketidakmampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara mengajar anak tunawicara yaitu memahami etiologi atau penyebab gangguan bicara dan bahasa serta dampak pada atribut fisik dan motorik. Memahami jenis atau klasifikasi gangguan bicara dan bahasa dan bagaimana dampaknya pada program pembelajaran pendidikan jasmani. Pahami kemungkinan individu dengan gangguan bicara dan bahasa dalam menunjukkan keterlambatan perkembangan psikomotorik yang mengaruhi kinerja otorik. Dan selanjutnya itu ada memahami kemungkinan bahwa individu dengan gangguan bicara dan bahasa menunjukkan kebugaran fisik yang minimum. Cabang olahraga tunawicara yaitu tenis meja dan futsal. Yang keempat itu ada tunagrahita. Tunagrahita kemampuan berpikir di bawah rata-rata orang normal dan memiliki keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya. Penyebab tunagrahita yaitu sebelum lahir, terjadi pada waktu bayi masih dalam kandungan. Sebabnya seperti campak, diabetes, cacar, virus tokso, ibu kekurangan gizi, pemakaian nafza, perokok berat. Saat lahir terjadi pada waktu setelah bayi lahir. Sebabnya seperti gizi buruk, busung lapar, demam tinggi disertai kejang-kejang, kecelakaan, radang selaput otak, meningitis. Cara mengajar anak tunagrahita yaitu
itu memecah pelajaran menjadi langkah-langkah sederhana, menurunkan tingkat frustasi dan memungkinkan pembelajaran terjadi. Perkenalkan ide-ide baru dalam pendekatan fisik dan langsung. Lakukan kunjungan lapangan untuk memberi siswa pengalaman yang berarti. Ketika siswa mengeksplorasikan sesuatu secara fisik, pengetahuan akan melekat padanya dan sabar dalam memberikan pembelajaran. Cabang olahraga tunagrahita itu semua cabang olahraga bisa. Yang terpenting pelan-pelan untuk mengajarkannya. Contohnya yaitu seperti renang. Yang kelima yaitu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelahiran atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang sendi, otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebab tunadaksa yaitu akibat dari polio, kecelakaan keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Cara mengajar tunadaksa yaitu metode ceramah, diskusi berkelompok, praktek. Cabang olahraga tunadaksa yaitu wheelchair, basketball, ada sepak bola, adaptive snowboarding. Yang keenam yaitu ada tunalaras, individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab tunalaras yaitu faktor tersebut keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara mengajar tunalaras yaitu satu, ada ketahui apa yang anak inginkan, berikan pola belajar take and give, tidak memaksakan kehendak dan yang memaksa, berikan ruang pada anak untuk berkembang, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Cabang olahraganya itu ada tunadaksa seperti renang, sepak bola, dan sebagainya lainnya. Mungkin itu saja materi yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.